Pagi, Pak. Pagi. Nah, Pilpres kan sepertinya sudah dekat, padahal masih tahun 2024 ya. Ya. Tapi semakin hangat nih, terutama mengenai capres dan cawapres gitu. Kalau menurut Bapak, di antara nama yang muncul, Pak, yang beneran bakal terdaftar di KPU ada berapa calon nih kira-kira, Pak? Prediksi saya sih paling banyak 3, dan paling sedikit 2, 1 nggak mungkin. Nah, kalau 3 siapa aja? Kalau 3 yang selama ini udah digadang-gadang, 1 Ganjar Pranowo, 2 Prabowo, 3 Anies Baswedan. Itu 3 sih. Nah, kalau 2 calon? Kalau 2 calon bisa ada 2 kemungkinan juga nih 2 calon. Yeah. Ganjar oke, tetap pasti karena dia udah diusung oleh PDIP ya, bisa jalan sendiri. Prabowo dengan Gerindra, tapi kan masih koalisi dengan satu partai. Kayaknya juga udah mantap tuh dengan PKB. Yang satunya lagi Anies. Nah ini kita tunggu nih, solid nggak di 3 partai yang mengusungnya? Oh begitu. Anies. Ya, Nasdem. Karena Nasdem kan dari tahun ini sedang lagi tertimpa musibah dan tanda kutip ya. Yeah. Banyak masalah yang harus diurus sama Nasdem lah. Ya itu kalau menurut saya. Jadi paling banyak 3, paling sedikit 2. Begitu ya, Pak. Nah, teman kita ini bilang bahwa bisa capres itu ada 2 pasang calon atau 3. Tadi dia bilang kalau 3 itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo. Dengan segala konsekuensinya lah karena masalah koalisi juga. Tapi bisa juga 2 calon. 2 calon yang sudah pasti, Ganjar Pranowo dengan PDIP dan Prabowo Subianto dengan Gerindra dan PKB udah kalian solid nih. Nah, yang 1 calonnya lagi masih ragu-ragu kan? Siapa itu? Anies. Karena sampai sekarang ketiga partai yang mau mengusung Anies belum ada omongan lagi. Nasdem, PKS, Demokrat. Nah, kok dia ragu-ragu, Pak? Atau Bapak ikut ragu-ragu atau Anies yang ragu-ragu, Pak? Karena politik itu dinamis. Bisa saja last minute dia berubah. Ada kemungkinan nanti Ganjar berpasangan dengan Prabowo, bisa juga. Atau mungkin juga Hartarto wakilnya, atau mungkin Muldoko, atau mungkin Anies juga nggak jadi karena dukungan Demokrat atau PKS mundur, malah bergabung dengan koalisi lain. Jadi politik itu sifatnya dinamis. Kita tunggu saja sampai pendaftaran untuk calon presiden dan wakil presiden itu resmi ditutup. Nah setelah itu baru ketahuan siapa kira-kira calon, bisa 2 pasang, 3 pasang, atau bahkan mungkin cuma 2 pasang. Saya kira menurut saya itu seru banget nih kalau gitu, Pak ya. Berarti analisanya sama seperti saya ya kan? Tak jauh beda lah. 3, minimal 2. Ya, bisa 2. Nah, kalau misalnya terjadi 3 pasang calon nih, berapa putaran? Kalau 3 pasang sih sulit sekali untuk 1 putaran, 2 putaran. Saya kira 2 putaran. Dan itu juga bisa juga kalau salah satu pasangan waktu pada saat di elektabilitasnya kurang, dia akhirnya bergabung dengan satu kubu, akhirnya cuma 1 putaran. Begitu ya? Ya, kita lihat saja dinamis karena politik ya di grassroots terutama ini masih berkembang terus. Satu pasangan, bahkan mungkin ada underdog yang kita tidak sangka bisa mencalonkan juga, seperti Pak Muldoko misalkan. Kuda hitam maksudnya? Ya, kuda hitam. Jadi belum tahu, kita lihat situasi dan kondisi. Biasa politik ada deal-deal tertentu yang kadang kita tidak tahu di bawah, dan ternyata mereka punya deal-deal tertentu yang mungkin untuk mengisi jabatan menteri dan sebagainya. Mungkin nggak ada kuda hitam ya? Kuda hitam mungkin di wakil presiden ya, cawapres ya. Wah. Tadi dibilang Toto Muldoko masuk. Malah Erick Thohir nggak masuk di begitu ya. Yang hasil dari bagaimana Bursa, dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar? Itu dia. Digadang-gadang mau dipasangkan dengan Ganjar. Menurut Bapak bagaimana dengan... Bisa saja siapapun yang menjadi wakil presiden karena dinamis ya saya lihat. Karena banyak orang-orang yang mungkin untuk diposisikan sebagai wakil presiden itu punya potensi. Baik Hartarto mungkin juga dengan Nasaruddin, ataupun mungkin dengan Muldoko, ataupun mungkin dengan katakanlah Mahfud MD. Itu bisa saja muncul tiba-tiba pada saat last minute nanti untuk wakil presiden ya. Saya kira bisa saja siapapun yang merampingi, tergantung berapa banyak dia
untuk pengikut atau calon-calon yang mungkin akan mencoblos nanti. Jadi ada kemungkinan bisa ada kuda hitam segala macam ya Pak ya? Saya kira. Kalau ada 3 pasang calon, ada kemungkinan adalah 2 putaran. Pertanyaannya adalah yang sangat menggelitik ini Pak. Siapa yang akan terpental pada putaran pertama? Saya kira kalau melihat kondisi saat ini, Anies Baswedan. Katanya Anies Baswedan yang bakal terpental. Bapak setuju nggak? Di atas kertas sih begitu ya, tapi ya ini pengalaman saya cerita ke flashback ke yang lalu nih. Yang lalu yang kapan ini Pak? Pilkada DKI. Oh, 2017. 3 pasang. BTP, Baja, Basuki Jarot, AHY Silvi, Anies Sandi. Ini Anies Sandi itu underdog. Ya, di survei di mana juga dia selalu urutan terbawah, urutan paling dasar, paling ketiga. Jadi kita fokus 2 nih. Nanti mungkin kalau 2 putaran Basuki Jarot, Ahok Jarot sama AHY yang diusung sama Demokrat dan AHY sama Silvi. Yeah. Nggak taunya hasilnya malah AHY yang di paling buncit, Anies Sandi yang nomor 2. Jadi yang 2 putaran kedua jadi mereka berdua lawan Ahok Jarot. Nah, yang survei nomor 1 malah kalah Ahok Jarot ya? Nah, kalau setelah 2 putaran memang udah kebaca nih. Ahok Jarot jika mau menang harus 1 putaran. Kalau sampai 2 putaran pasti kalah. Kenyataannya kan kalah kan? Tuh. Skenario ini mungkin nggak terjadi pada 2024. Itu yang saya khawatirkan, bisa jadi juga seperti itu. Menurut Bapak gimana Ya Pak? seperti Pak Felix bicara, selalu dinamis. Politik itu selalu dinamis dan memang banyak deal-deal yang mungkin pada saat detik-detik terakhir itu bisa saja terjadi. Menurut saya seperti itu Pak. Oh, jadi yang perkiraan pertama adalah yang tidak lolos adalah Anies ya pada putaran pertama. Nah, kalau terjadi nanti 2 putaran. kalau terjadi 2 putaran, kalau begitu pemenangnya siapa nanti pada putaran kedua? Saya kira kalau melihat animo dan waktu yang terus dinamis berjalan, saya kira Ganjar Pranowo. Tergantung siapa wakilnya, itu saja.